Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga semakin lebih baik daripada yang kemarin, semakin lebih semangat untuk belajar ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas 3 materi terkait dengan osteoartritis, kemudian rheumatoid arthritis, dan satu lagi adalah osteoporosis. Ya, di sini ada 3. Biasanya itu suka terbalik-balik antara OA, RA, sama osteoporosis. Nah, sebelumnya lebih baik kita pahami dulu nih terkait dengan yang dimaksud OA itu bagaimana atau apa, RA itu bagaimana, kemudian kalau osteoporosis itu bagaimana. Oke, OA dulu ya di sini ya. Namanya osteoartritis. Ada kata tritis. Biasanya kalau yang diawali dengan diakhiri seperti itu artinya peradangan. Jadi kayak tonsilitis, gitu kan. Itu menandakan adalah adanya sebuah peradangan. Jadi kalau osteoartritis itu adalah peradangan sendi yang mengakibatkan kaku dan nyeri. Ya, itu kalau osteoartritis. Kemudian kalau RA apa ya? RA rheumatoid arthritis itu sama ya belakangnya. Itu peradangan jangka panjang pada sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang secara keliru menyerang tubuh. Jadi ini itu berhubungan dengan kekebalan tubuh. Ya, ini berhubungan dengan kekebalan tubuh, jadi nanti obat-obat yang digunakan itu juga terkait dengan kekebalan tubuh. Kemudian yang ketiga itu adalah osteoporosis. Nah, kalau osteoporosis itu kerusakan yang terjadi akibat keropos tulang sehingga dapat menyebabkan patah tulang. Nah, yang sering terbalik dari teman-teman atau mungkin saya sendiri di awal itu sering terbalik itu adalah antara osteoporosis dan osteoartritis. Kadang juga teman-teman itu kalau ada soal mau menjawab yang osteoartritis, jawabannya terkait dengan rheumatoid arthritis. Ya, itu sering terbalik. Jadi sebelum kalian memahami terkait dengan obat-obatnya, kalian pahami dulu terkait dengan konsepnya. Kalau osteoartritis peradangan, berarti dia untuk meredakan si peradangannya. Kalau rheumatoid itu juga peradangan, tetapi itu berhubungan dengan sistem imun. Itu berarti nanti obatnya berhubungan dengan itu. Kalau osteoporosis itu terkait dengan tulang, berarti nanti obat-obatnya itu yang berhubungan dengan yang mencegah pengeroposan tulang seperti itu. Oke, langsung saja. Ini nanti mungkin videonya juga akan panjang karena yang di bawah nanti masih ada osteoporosis ya. Ini ada 3 soal. Baik, langsung saja. Soal nomor 1, seorang perempuan berusia 65 tahun menderita osteoartritis. Berdasarkan hal tersebut, dokter memberikan paracetamol tablet. Berapakah maksimal paracetamol yang dapat dikonsumsi pasien dalam sehari? Oke, teman-teman. Di soal tryout ataupun saya lupa UK ini keluar atau enggak. Tapi di soal-soal tryout itu sering keluar obat paracetamol. Entah itu dia disebutkannya, misalnya dia sebagai first line. Jadi, misalnya pasien osteoartritis, dia mengalami seperti ini obat apa yang diberikan, gitu. Nah, ini saya bikin adalah dosis maksimal yang dapat diberikan kepada pasien. Oke, kita lihat di bawah. Terlihat ya teman-teman cropnya? Oke, baik. Jadi, pertama, untuk melakukan pengobatan terkait dengan OA, itu pertama kali yang digunakan obatnya adalah paracetamol. Kemudian, kita lihat, paracetamol ini si pasien alergi atau enggak? Jadi, kontraindikasi atau tidak? Oke, kalau misalnya dia tidak kontraindikasi. Jadi, dia menggunakan paracetamol. Maksimal itu 4 gram dalam sehari, ya. 4 gram dalam sehari ya, teman-teman. Nah, kalau dia itu kontraindikasi, alternatifnya menggunakan topical NSAID atau intraocular corticosteroid and/or tramadol and/or oral NSAID. Ya, kemudian dia dilihat nih, efektif apa enggak?
Kalau misalnya dengan paracetamol itu tadi dia efektif, maka dilanjutkan. Apabila tadi kontraindikasi yang menggunakan obat-obat pilihan ini kok efektif, maka dilanjutkan. Ya. Nah, apabila tidak efektif, maka dia menggunakan second line. Second line-nya apa? Opioid analgesik. Kemudian ada pembedahan, ada duloxetin, ada intraarkular hyaluronate. Nah, ini digunakan untuk OA pada lutut. Oke. Baik. Ini ya, jadi dipahami alurnya, teman-teman dipahami benar-benar alurnya. Jadi dari dia diagnosa pertama itu yang diberikan adalah paracetamol. Apakah dia kontraindikasi apa enggak? Kalau enggak berarti menggunakan itu, tapi kalau kontraindikasi dia menggunakan obat lain. Dilihat apakah efektif atau tidak. Jika efektif dilanjutkan, jika tidak digunakan second line. Second line-nya sudah ada ya di situ. Kemudian iya, tadi ini terkait dengan dosis oralnya seperti ini. Startnya, jadi dosis awalnya dia itu 325 hingga 500 3 kali sehari. Nah, itu apa namanya? Itu dosis awalnya. Kemudian untuk pemakaian dosis ringnya 325 hingga 680 setiap 4 hingga 6 jam atau 1 gram 3 hingga 4 kali sehari. Berarti kalau maksimalnya dia 1 gram 4 kali sehari, berarti dia maksimalnya 4 gram dalam 1 hari. Oke, yang lainnya ini ya, yang termasuk topical analgesik ada capsaicin, diclofenac gel, patch, kemudian solution. Kemudian ada intraokular yang kortikosteroid, ada triamcinolone, ada methylprednisolon asetat. Kemudian untuk NSAID sendiri, ini adalah yang oral. Oral nanti ada aspirin, ada selexosip, diclofenac, etodolac, dan sebagainya. Oke, nanti kalau misalnya di kasus itu pasiennya mengalami dispepsia atau gangguan lambung, pilih yang pertama itu kalau misalnya paracetamol masih bisa, gunakan paracetamol. Tetapi kalau misalnya pasiennya itu paracetamol itu sudah inefektif, maka digunakannya NSAID yang selektif. Contohnya selexosip. Selexosip tapi dosisnya sehari itu 100, kemudian 100 2 kali sehari atau 200 mg pada 1 hari. Ini juga endometacin, jadi NSAID yang oral itu banyak ya. Ibuprofen, ketoprofen, asamifenamat, meloxicam, piroxicam, dan sebagainya. Oke, nah ini terkait dengan OA, acetaminophen adalah first line untuk terapi. Apabila dia itu kurang efektif, gunakan NSAID oral. Ya, jadi nanti penggunaannya itu acetaminophen dulu. Jika tidak efektif itu menggunakan NSAID oral. Nah, kemudian NSAID non-selektif atau yang selektif ya. Gitu. Oke, selain itu nanti juga ada injeksi yang seperti yang disebutkan tadi ya. Baik teman-teman, kita kembali ke atas. Sudah terjawab ya tadi ya jadinya. Jadinya berapa maksimum yang dapat diberikan pasien adalah 4 gram dalam sehari, atau tadi itu 1 gram 3 kali atau 4 kali sehari ya, 1 gram sekali minumnya. Oke. Lanjut teman-teman, di sini seorang pasien mengalami osteoartritis pada lutut. Dokter menanyakan pemberian injeksi untuk terapi pasien. Obat apa yang direkomendasikan? Oke teman-teman, ini osteoartritis pada lutut ya. Ini, soal ini kemarin itu adalah soal UKAI yang dari periode Agustus, tapi tidak seperti ini. Maksudnya saya lupa soalnya itu spesifiknya gimana. Intinya dia menanyakan injeksi. Obat yang berubah injeksi itu obatnya apa gitu.
Oke, jadi di sini ada pilihannya sodium hyaluronat, kondroitin, glukosamin, prednison. Teman-teman tadi apa jawabannya kalau sudah bisa menebak dari penjelasan tadi? Kita balik ke bawah ya. Nah, ini apa? Hyaluronat. Ya, jawabannya adalah hyaluronat. Kemudian kalau ada kondroitin sama glukosamin ya, kalau kondroitin sama glukosamin itu bisa juga tadi ditemukan di sediaan berbentuk tablet juga bisa. Ya, contohnya kayak saya tidak bisa menyebut merek, tapi nanti silahkan di pasaran itu ada teman-teman, di pasaran ada ya. Oke teman-teman, jadi ini jawabannya ini ya. Kemarin itu kalau kalian nggak kurang, karena kan kita nggak bisa menebak soal UK ya, bener-bener kita nggak bisa tahu. Kita udah belajarnya seperti ini, ternyata soal UK yang keluar seperti itu gitu ya. Yang ini salah satunya. Yang kemarin sebenarnya bukan tidak terduga sih. Kalau saya biasanya mungkin soal UK yang akan keluar obatnya apa ya kan, dosisnya berapa gitu. Ternyata yang ditanya adalah obat yang sediaannya adalah injeksi gitu. Kondroitin, glukosamin. Ini ada pilihannya kondroitin, glukosamin kemarin ada. Sodium hyaluronat. Caranya pokoknya ingat-ingat aja teman-teman, sediaan injeksi untuk OA itu kan ada dua, yang kortiko sama yang ini kan, hyaluronat kan. Nah, yang ada di pilihannya kemarin ini gitu ya. Jadi yang dipilih adalah ini. Oke, lanjut teman-teman. Ini soal terkait dengan OA ya. Tuan A didiagnosis dokter mengalami rheumatoid arthritis, obat yang tepat diberikan kepada pasien apa? OA teman-teman. OA, maaf, RA. Rheumatoid arthritis yaitu peradangan yang disebabkan karena bisa imun. Kayak gitu. Oke. Sebelumnya, ini obat-obat untuk OA, itu nanti ada methotrexate. Ini yang non ya, non biologi itu methotrexate, kemudian flunomid, ya kan? Kemudian ada hidrokloroquine, kemudian sulfasalasin. Kalau yang biologik itu yang anti TNF, itu etanercept, infliximab, adalimumab dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pengobatannya itu pertama kali pasien ketika didiagnosa RA, rheumatoid arthritis, itu dimulai dengan methotrexate terlebih dahulu atau digunakan kombinasi dengan methotrexate, DMARD sintesis dengan atau tidak ditambahi kortikosteroid. Nah, bisa juga nanti kalau nggak methotrexate bisa seperti yang flunomid, kemudian sulfasalasin, itu berupa tunggal atau kombinasi. Nah, kemudian diamati. Jadi pengobatan ini diamati dulu selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan apakah tercapai atau tidak. Kemudian kalau misalnya tidak tercapai, itu dikombinasi dengan tambahan biologik inhibitor TNF. Yang contohnya adalah abatracept, tocilizumab, yang seperti rituximab, kayak gitu. Nah, kemudian diamati lagi nanti selama 6 bulan. Baik teman-teman, selain soal tadi yang sering keluar itu nanti, kan tadi ditanyakan obat yang pertama kali diberikan ya, yang methotrexate tadi. Bisa jadi nanti yang ditanyakan itu macam-macam. Nah, dari obat ini tuh bisa dijadikan pertanyaan jadi yang tidak termasuk dalam golongan ini, yang bukan non biologi, nanti ditanya apa gitu. Nanti ada option nih, misalnya berikut ini yang bukan termasuk DMARDS, ya kan? Contohnya berikut yang bukan termasuk DMARDS. Adalah kayak gitu. Nanti ada optionnya methotrexate dan flunomid, hidrokloroquine, sulfasalasin, satunya infliximab. Pilihlah yang biologik, berarti infliximab kayak gitu. Bisa jadi juga nanti adalah efek samping dari methotrexate. Ini soal yang berikutnya ya tadi. Atau
nanti obat mana yang tidak boleh diberikan kepada pasien hamil. Nah, tidak boleh diberikan kepada pasien hamil itu ada methotrexate sama lenflunomid. Karena mereka X kategorinya, jadi tidak boleh diberikan kepada ibu hamil. Kemudian nanti juga bisa nih efek samping dari hidrokloroquine. Nah, kalau hidrokloroquine itu bisa ketika dia pasiennya sedang keadaan imunnya jelek, berarti dia nanti akan berhubungan dengan imun, menurunkan imun. Tetapi hidrokloroquine ini juga bisa memiliki efek samping, dia akan menyebabkan menyebabkan gangguan pada penglihatan. Nah, ini hidrokloroquine kan juga, kloroquine itu kan kemarin juga banyak digunakan ya, selain sebagai ini. Bisa kalian tahu sendiri. Kemudian nanti soal itu juga bisa biologic include yang termasuk dengan TNF, anti TNF. Nah, nanti kalian harus mencari apa yang termasuk golongan obat ini. Ini sering keluar di trio-trio juga. Jadi nanti jawabannya misalnya kayak methotrexate, lenflunomid, infliximab, kayak gitu. Terus rituximab. Kalian pilih yang biologik yang anti TNF. Berarti jawabannya infliximab. Jadi di sini prinsipnya adalah kalian hafal di mana ini yang termasuk ini biologik sama di MARDS. Ya. Itu. Oke. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke atas. Jadi satu soal tadi bisa saya bahas beberapa ya. Oke, jawabannya apa? Tepat diberikan berarti adalah methotrexate. Ini RA ya. RA, ingat RA, bukan. Nah, ini golongan NSAID. Oke, ini bisa ketika menggunakan ketika pasiennya tuh nyeri, tapi di sini adalah RA dulu. Yang diatasi itu RA obat first line untuk RA-nya dulu, jadi pilih yang methotrexate dulu. Kalau misalnya nyeri, baru ditambahkan dengan NSAID. Gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk mencegah terjadinya efek samping methotrexate kepada yang diberikan kepada pasien apa? Oke, ada nggak ya? Harusnya ada. Oh, tidak ada, teman-teman. Oke, tidak ada. Tidak saya masukkan ternyata. Oke, jadi untuk mencegah efek samping methotrexate. Oke, methotrexate ini efek sampingnya itu dapat menyebabkan karena gini, secara mekanisme methotrexate itu dia menghambat reduktase asam hidrofolik, ya kan? Selain itu dia juga menghambat sintesis purin. Makanya ketika methotrexate itu digunakan kan secara mekanisme tadi menghambat reduktase asam hidrofolik. Ya, saya tulis di sini mekanismenya dia itu menghambat reduktase asam hidrofolik. Dihidrofolik. Oke, kalau reduktase asam hidrofoliknya dihambat, berarti nanti produksi apa yang akan terhambat? Jadinya kan asam folatnya juga akan terhambat. Jadi kan menyebabkan dia kekurangan asam folat yang dapat menyebabkan bisa anemia seperti itu. Selain anemia apa? Selain anemia pokoknya berhubungan dengan misalnya neutropenia seperti itu. Nah, makanya ketika methotrexate digunakan, ya, itu parameter-parameter itu juga harus dimonitoring. Banyak sekali seperti CBC dengan platelet, AST, albumin seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat di tironya. Nah, selain itu, methotrexate itu juga memiliki efek samping stomatitis, mual muntah, kemudian diare. Nah, menyebabkan mielosupresi, susah ngomongnya. Mielosupresi seperti trombositopenia, leukopenia. Nah, ini kan berhubungan dengan darah ya tadi ya.
Nah, makanya dia itu nanti untuk mencegah terjadinya efek samping tersebut diberikan obat yang sebagai ini mencegah efek sampingnya. Berarti ini adalah asam folat. Seperti itu ya. Jadi efek samping methotrexate, efek samping dihubungkan dengan mekanismenya. Oh, mekanismenya seperti ini. Berarti kalau menghambat asam reduktase dihidrofolik, maka kan ini dihidrofolik, folik berarti asam folat. Nih kan ada hubungannya asam folat. Makanya untuk mencegah, bukan untuk efek sampingnya biar tidak terjadi, asam folatnya diberikan. Karena ketika dia dihambat tetap ada asam folat supaya tidak terjadi efek samping seperti gangguan tadi trombositopenia, kemudian neutropenia, seperti itu. Oke, sudah 20 menit ya. Lanjut, rada cepet. Karena saya kalau bikin video panjang itu kasihan kalian nanti mendengarkannya bagaimana. Bosan mesti ya. Oke, selanjutnya teman-teman, osteoporosis. Osteoporosis, di sini ada kasus orang pasien menderita osteoporosis, T-skornya 2,5 dan mendapat obat. Oh, maaf, ini harusnya ibadronat ya, bukan alendronat, masih belum saya ganti. Ya, ibadronat. Bagaimana cara penggunaan obat tersebut? Oke, kita langsung bahas saja. Di sini teman-teman kuncinya itu adalah T-skor. T-skor ya, T-skor. Oke, terus obatnya ibadronat. Oke, untuk osteoporosis sendiri itu dilihat juga untuk pengobatan itu dilihat dari nilai T-skor. Nah, teman-teman, apabila nilai T-skornya itu lebih dari -1, dia itu cukup dengan lifestyle, kemudian diberikan kalsium dan vitamin D saja, tanpa ada obat seperti ibadronat, alendronat, seperti itu. Oke, kalau dia T-skornya -1,1 hingga -2,4, ini nih, lifestyle, kemudian dietary kalsium, vitamin D, dan ini ya. Kemudian kalau misalnya osteoporosis dengan T-skornya itu -2,5 atau kurang, jadi nanti diberikannya, dievaluasi dulu, kemudian lifestyle, dietary kalsium, vitamin D, kemudian diberikan medication terapi. Nah, ini kalau misalnya dia udah T-skornya, pokoknya kalau nilai T-skornya udah -2,5 atau kurang dari itu, ya, itu menggunakan sudah menggunakan terapi, ya. Terapinya seperti apa? Ya bisa first line-nya nanti alendronat, kemudian riserdonat, zeledronat, kemudian untuk alternatifnya bisa menggunakan ibadronat. Oke, ini langsung saja. Nah, ini perbedaan antara alendronat dan ibadronat ya, teman-teman. Jadi biasanya itu kalian juga sering terjebak di sini karena kalian berpacunya pokoknya penggunaannya seperti itu. Kalian mesti mikirnya sama, ternyata untuk penggunaan di ibadronat itu berbeda. Oke, bisa dilihat ya untuk ini untuk patennya, mungkin treatmentnya oral, kemudian nih kalau alendronat administration in the morning, jadi digunakan pada pagi hari pada saat perut kosong dengan 6-8 ounce air. Jadi bisa kalau kita bisa pakai segelas air minum, kemudian sebelum makan, kemudian dalam posisi tegak selama 30 menit minimal. Oke. Jangan dikombinasi dengan beberapa obat atau suplemen seperti kalsium atau vitamin D. Kalau ibadronat, instruksinya itu sama. Pagi hari sebelum makan saat perut kosong. Bedanya kalau misalnya ibadronat itu dia tegaknya itu selama 60 menit atau 1 jam. Ya, berbedanya di sini ya. Kalau riserdonat itu sama seperti alendronat, kecuali nanti kalau dia delay release.
Oke ya, seperti itu. Jadi nanti dipahami lagi terkait dengan pengobatannya. Intinya dilihat dari nilai tes skor. Nilai tes skornya berapa, baru dia akan pengobatannya itu mengacu pada itu. Nah, gitu. Nanti biasanya bisa ditanyakan di soal itu ketika nilai tes skornya sekian. Kalian harus mencari jawabannya. Nah, itu pilih yang ini. Kalau dia lebih dari minus 0,1, berarti kalau lebih kan, kalau minus ya teman-teman diingatin, kalau minus lebih dari minus 0,1 lebih besar berarti kan, lebih besar berarti seperti minus 0,9 dan sebagainya, ini enggak 1 kayak gitu kan. Kalau kurang dari ini kan berarti semakin naik kan, jadi kayak minus 2,6, minus 0,27 gitu kan, karena tandanya kan negatif ya, negatif sama positif itu berbeda ya. Tuh, ini nanti ada lifestyle, kemudian dietary kalsium, seperti itu. Oke? Oke. Ya, jadi jawabannya apa? Kalau 3 perut kosong, 30 menit, berarti ini yang alendronat. Alendronat apa alendronat ya? Lupa, itulah pokoknya. Perut kosong, berarti jawabannya yang ini, ibandronat. Ya, jawabannya. Oke, teman-teman, sudah selesai 27 menit. Berapa soal? Oke, intinya ketika kalian akan menjawab adalah ikuti alur terapinya dulu. Jadi bagaimana pasiennya itu, terus pertama kali datang, kalau misalnya yang RA, kemudian OA tadi, bisa dilihat peselannya dulu apa, efektif atau tidak. Jika tidak efektif, maka digunakan selanjutnya bagaimana. Kalau yang osteoporosis dilihat dari nilai tes skor. Ingat, tes skornya minus ya, itu ya. Bisa kalian lihat kalau kurang, kalau lebih itu bagaimana. Oke? Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Panjang ternyata ya. Semoga kalian mendengarkannya tidak bosan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Nanti kalau misalnya ada salah kata atau saya salah pengucapan yang belum saya koreksi, silahkan tulis di kolom komentar ya, kurang tepat Mbak, atau kok seperti ini penyampaiannya gitu. Mohon koreksi karena kita di sini belajar bersama-sama. Oke, terima kasih, tetap semangat, semoga dimudahkan, dilancarkan dalam belajarnya dan ujiannya. Buat yang mau UKAI, semoga dilancarkan UKAI-nya. Buat yang mau masuk PSPA nih, juga semangat ya, karena masuk PSPA ini juga lumayan tantangannya, ujiannya. Ya kan, benar-benar harus ekstra belajarnya. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.